Saudara, orang ketiga yang saya kagumi di Indonesia. Saya terus menyampaikan tetap kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada. Karena ke depan kompetisi global itu semakin kompleks. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri telusuri lagi alokasi APBN. Setelah Pak Jokowi, Pak Prabowo. Yang ketiga ini Kang Deddy Mulyadi. Saya sebagai warga Jawa Barat, tinggal di Bogor. Jadi pengusaha, ya, bangun mall. Yang juga sekarang ini sedang akan investasi juga di Jawa Barat, di daerah Subang. Saya bisa katakan satu hal, Kang Deddy ini orang yang punya pendekatan sangat holistik, sangat mendasar. Saya mempelajari ilmu holistik, saudara. Holistik itu adalah the whole. Tidak bicara tentang satu bagian. Saudara bisa bayangkan, ketika seorang Deddy Mulyadi bicara. Ini kan kita punya lembaga baru tentang kehalalan. Kan kita ini halal ini berkutat pada dalil syar'i. Yang diharamkan menurut kaidah Islam. Ada unsur babinya, ada unsur binatang yang dilarang, anjing segala macam kan gitu loh. Pertanyaan saya adalah, kalau makanan dikonsumsi sama anak-anak kita dalam setiap hari jatuh warnanya melebihi ambang batas, gulanya melebihi ambang batas, kenapa tidak dikatakan haram? Itu keluar dari pengalaman hidupnya dan dari dalam jiwanya. Dia sangat mengetahui kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu saya tidak heran kalau Kang Deddy Mulyadi ini besok entah kapan ya, apakah 2029 jadi wakil presiden atau bahkan jadi RI 1, saya nggak tahu. Tapi saya yakin seorang Kang Deddy Mulyadi ketika dia konsisten bicara dan perbuatan sama, dia akan jadi pemimpin besar nasional. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. The greatest leader bukan hanya sekadar leader, saudara. Karena saya melihat bahwa Kang Deddy paham masalah bangsa ini terkait dengan kesehatan. Dia sangat mendasar sekali. Memang benar kalau bicara tentang kesehatan, nggak bicara obat, tapi bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat. Berapa besar APBN yang dihabiskan untuk orang yang sakit? Kenapa tidak pendekatannya kepada preventif promotif? Ketika berbicara tentang ekonomi, dia berbicara tentang hakikat yang paling dasar, yaitu makanan bergizi, pendidikan, lingkungan hidup. Jadi saya bisa katakan, saudara, orang ini akan menjadi seorang yang luar biasa. Ya, saya sangat bangga sekali dengan Kang Deddy Mulyadi, dan saya percaya, sangat percaya, ya, kalau orang mungkin menjuluki dia, wah ini YouTuber, hanya YouTuber, ya, hanya pintar ngomong. Tidak, saya bisa melihat orang ini tindakan dan perbuatannya sejalan. Dia adalah gambaran gabungan Jokowi dan Prabowo. Hanya memang terkait dengan suku, dia adalah orang Sunda. Dan saya beritahu saudara, suku Sunda adalah suku terbesar di Indonesia.
Kalau kita bicara kapasitas Jawa Barat saja ya saudara, ada 50 juta penduduknya. Menang di Jawa Barat itu sudah menjadi kata kunci kemenangan di dalam politik. Saya salut Kang Deddy terus berjuang, menyuarakan suara kebenaran, lakukan tindakan secara konsisten, perbuatan dan perkataan sejalan. Insya Allah Kang Deddy akan dimuliakan oleh SWT. God bless you, all the best.